Baik, sekarang bagaimana kita memperoleh dua buah gelombang atau lebih yang koheren? Tidak mudah untuk mendapatkan gelombang-gelombang yang koheren tersebut, ya. Nah, tapi Thomas Young memiliki ide yang sangat brilian untuk memperoleh dua buah gelombang yang memiliki frekuensi dan tetapan fasa tertentu. Artinya, kedua buah gelombang tadi adalah koheren. Caranya sangat sederhana, yaitu dia menggunakan satu sumber gelombang, dalam hal ini adalah cahaya. Karena satu sumber cahaya, misalkan lampu, itu pasti memiliki frekuensi tertentu, ya. Kemudian tetapan fasanya pun juga tertentu, ya. Nah, sumber cahaya ini kemudian dilewatkan ke dalam dua buah celah. Ini adalah celah 1 dan ini adalah celah 2. Ukurannya sangat kecil, ya. Kemudian jarak antara celah ini juga sangat kecil. Biasanya ordenya itu adalah sekitar 1 mm, ya. Nah, kalau ini satu sumber cahaya dan kemudian dilewatkan ke dua buah celah, maka menurut prinsip Huygens, kedua buah celah ini akan berperan menjadi sumber gelombang baru. Jadi kita punya dua buah sumber gelombang lain, yaitu S1 dan S2, yang berasal dari sumber gelombang yang sama. Oleh karena itu, otomatis S1 dan S2 memiliki frekuensi yang sama karena berasal dari sumber cahaya yang sama, dan juga memiliki tetapan fasa yang tertentu. Kenapa? Karena berasal dari sumber cahaya yang sama. Oleh karena itu, S1 dan S2 adalah dua buah gelombang yang koheren, ya. Nah, selanjutnya kedua buah sumber gelombang ini, misalkan ini adalah cahaya, itu akan bersuperposisi, ya. Dan kita ingin mengetahui bagaimana superposisinya di suatu titik P di sini, di sebuah layar. Jadi kita tempatkan layar di sini dan kita ingin lihat superposisinya di satu titik P. P itu adalah titik sembarang. Kita bisa menetapkan P itu di mana saja, ya. Kalau kita punya dua buah sumber gelombang, maka sekali lagi, kedua buah gelombang tersebut itu bisa bersuperposisi di tempat manapun, ya. Nah, untuk menentukannya bagaimana? Pertama, kita buatkan sinarnya, yaitu garis dari S1 ke titik P, kemudian garis dari S2 ke titik P. Ini kita sebut sebagai R1, ini kita sebut sebagai R2. Ya. Nah, R1 dan R2 ini itu hampir paralel. Kenapa? Karena jarak antara S1 dan S2, atau kita kenal sebagai jarak antara celah, itu sangat kecil sekali. Ordernya sekali lagi kurang lebih sekitar 1 mili atau bahkan kurang. Sedangkan jarak dari celah ke layar itu adalah L, itu kurang lebih sekitar 1 meteran. Jadi secara geometri, R1 dan R2 ini hampir paralel. Nah, kalau kita gambarkan lebih detail lagi, ini R1, ini R2, ya, maka R1 dan R2 itu hampir paralel, ya. Nah, sekarang R1 dan R2 itu adalah jarak dari S1 ke titik P dan jarak dari S2 ke titik P. Kalau kita lihat dari diagram ini, maka akan terjadi beda jarak antara gelombang yang berasal dari S1 dan gelombang berasal dari S2. Gelombang yang berasal dari S2 itu menempuh jalan yang lebih panjang untuk mencapai P dibanding dengan gelombang S1. Berapa beda jalannya? Nah, beda jalannya sederhana. Tinggal kita tarik garis-garis ini ke situ, ya, yang tegak lurus. Saya perlihatkan yang lebih detailnya. Ini tarik tegak lurus, maka delta R ini adalah beda jalan antara gelombang S2 terhadap S1. Di gelombang S2 itu lebih jauh jalannya untuk menuju titik P dibanding dengan gelombang yang berasal dari S1 dengan beda jalan, yaitu delta R. Delta R ini adalah beda jalannya, yaitu R2 dikurangi R1, ya. R2 dikurangi R1, dan kalau kita lihat geometri ini adalah delta R dan ini adalah jarak antara celah D. Maka delta R ini itu adalah D sinus theta, ya.
Nah, kalau kita punya beda jalan, maka kita bisa konversikan beda jalan itu menjadi beda fasa, yaitu dengan cara mengalihkan beda jalan ini dengan sebuah konstanta K yang dikenal sebagai bilangan gelombang. Maka beda jalan, beda fasanya, maaf, itu menjadi K kali delta R. K-nya adalah 2 pi dibagi lambda dan delta R-nya adalah d sin theta. Maka beda fasanya antara sumber gelombang 2 dan sumber gelombang 1 yang sampai di titik P itu adalah delta. Ini adalah beda fasanya. Nah, setelah kita punya beda fasa, maka kita bisa menentukan bagaimana superposisinya di titik P, yaitu dengan menjumlahkan gelombang S1 dan S2. Kalau misalnya kita punya sumber gelombang S1 adalah Y1 dan sumber gelombang S2 adalah Y2, maka superposisinya tinggal kita jumlahkan. Nah, sekali lagi untuk menjumlahkannya kita gunakan diagram Fasor, ya. Kita akan lihat bagaimana diagram Fasor untuk kedua buah gelombang yang bersuperposisi di satu titik. Dalam hal ini adalah titik